Ini kita setengah perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Ini terminal istirahat. Tadi kita sholat di sana, sholat asar. Seperti biasa, ada yang berjualan, obrolan. Ini bisnisnya. Setiap jamaah yang dari Madinah ke Mekah ataupun sebaliknya selalu beristirahat di sini. Ini sudah setengah perjalanan, masih menempuh perjalanan 250 km lagi. Nah, ini semua bagiannya bis kita yang berwarna hijau. Itu Puros dengan olah mau naik ke atas. Ada juga kamar duduk. Selesai sholat asar. Ini perjalanan Mekah Madinah. Bis kita agak santai, nggak terlalu kencang. Ini sepanjang jalan hanya ada batu-batuan, padang pasir, rata. Jalanannya lurus. Kita lihat jalanannya, lurus, bebas hambatan. Tidak menemukan motor sama sekali. Berasa di tol Cipali. Alhamdulillah kita sudah tiba di kota Madinah. Kita berada di Hotel Concord. Jadi ingat karpet Concord ya. Ini lobi hotelnya. Bagus hotelnya. Koper kita sudah turun semua. Kopernya sudah beranak. Sudah beranak semua. Ini masih proses check-in. Pembagian kamar. Kita belum tahu sebelah mana Masjidil Haramnya. Nanti kita akan cari setelah makan malam. Sekalian sholat isya. Ini ruang makan di Hotel Concord. Baru nemuin ini nih, meja. Dan kita baru tahu kalau olah makan pudingnya ditaruh di piring nasi. Dia pikir itu dadar tadi. Ternyata manis. Kalau kita kan puding dipisah nih, makanya nanti. Dadar kontak, gede. Padahal kadang gue itu udah. Ay gini orang di omas nyaho. Samyang. Samyang. Dah. Ini kita di area Masjid Quba di Madinah. Masjid Quba ini adalah masjid pertama waktu Nabi baru datang ke Madinah. Nah, lihat Masjid Quba seperti ini. Nah, ya. Ada burung di atasnya. Ada lagi. Yang mau belanja juga bisa. Ada pasarnya. Kita di sini sholat sunnah di sini pahalanya sama dengan umroh. Ya. Jadi kita sudah berwudu, nanti sholat sunnah tahiyatul masjid dilanjut dengan duha. Oke, ayo kita masuk ke masjid. Saya masuk di sini pun anak habis ini. Iya, terus-terusan direkam, Pak. Wah, gitu. Tugasnya begini saya sama Pak Heru. Buat
pengen punya tour travel nanti. Insya Allah. Amin. Untung itunya tinggi. Pasar kurma yang berada di kebun kurma padat sekali. Di sini boleh mencicipi, tidak boleh bawa pulang sekresek. Nah, buras cobain semua buras. Ya, cobain semua. Cobain dulu ya. Cobain. Kurma apa Mbak Indi? Buah tit bu dikeringin. Makanya sih. Ini kurma ini. Kurma ini. Kurma. Cak, nyobain apa Cak? Kita nyoba dulu. Beli kagak? Boleh rasa, boleh makan halal. Ayo coba. Wah, nyoba melulu. Mari buru-buru. Ini kurma muda. Ini kurma muda. Ini berapa? Ini sapawi 125. 1 kilo 25. 25 real. Ini kurma muda 115, 2 kilo 25. Boleh rasa halal. Ayo kita lihat yang lain. Lihat aja dulu, nanti baru beli. Wah, ini banyak nyicipnya nih. Halal. Banyak nyicipnya. Halal. Coklat. Halal. Dikasih Ustaz. Cobain. Ayo main dibeli. Buat Ninung. Saya belinya nanti mau Berapa? tanya. 1 kilo berapa? Dia ngerti bahasa Indonesia. Dicampur. Belinya dicampur. Dicampur Mbak Indi, belinya dicampur warna-warni. Apa tuh buros? Ini coklat. Coklat kurma. Mau nyobain dulu ya. Berapa 1 kilo Mbak Indi? 35. Hah? 35. 25 real. Oh, tapi itu banyak loh. 2 kilo. Ikan aja di dua itu. Kalau di Jeddah tahu dia ke bawah. Ini ada buah. Berapa 1 kilo? 100 real. 100 real. Ini lagi aju ini mah. Kurma Nabi aju Rasul ini. Kurma Nabi aju Rasul haji. Aju abad ini. Berapa sekilo? Apa 60 2 kilo 100. 2 kilo 100 ribu Bu. Aju 2 kilo 100. Aju 2 kilo 100 ribu haji. Ini kebun kurma. Lihat, tadi sebelum foto-foto sudah keburu shopping duluan. Mbak Indi, Mama Ica sampai 2 kantong. Buros juga. Inilah kebun kurmanya. Nah, ini kebun kurma. Ini pohon kurma semua. Umroh haji, jemaahnya selalu berwisata ke kebun kurma ini.
kita bisa berbelanja, bisa mencicipi semua yang ada yang dijual di sini. Nah, ya. Nah, Bu Ros sedang selfie-selfie, dipoto oleh fotografer kita. Iya, gayanya. Iya. Ini yang bergaya malah yang moto, bukan yang difoto. Ya, gantian. Maaf tadi video. Aduh. Sorry. Kamera SBC, pencet dulu mati. Kita sampai di Gunung Uhud. Nah, ini Jabal Uhud ini dulu daerah tempat perang Uhud. Di sini juga dimakamkan sahabat-sahabat Nabi yang meninggal waktu perang Uhud. Di antaranya ada Hamzah dan lain-lain. Nah, ini rombongan kita. Panas tapi tiis. Di mana nih malah nih? Panas tapi dingin. Panas tapi tiis. Nah, ini ada di sebelah sana. Gitu. Kita ikuti Ustaz. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini berada di salah satu situs yang bersejarah yang sangat besar, yaitu terjadinya perang Uhud. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di belakang kita ini ada gugusan gunung yang dinamakan dengan Gunung Uhud. Kenapa disebut dengan Uhud? Uhud itu diambil dari kata ahad atau dari kata wahid, artinya satu. Karena gunung ini adalah satu gunung dari sebelah sana sampai ke sebelah sana ini adalah gugusan gunung. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, ada jabalun, kata Rasulullah, ini adalah gunung yuhibbuna wa nuhibbuhu, yang dia mencintai kita juga mencintai. Beberapa ulama mengatakan bahwa gunung Uhud ini nanti bisa adalah gunung Uhud ini. Jadi sebagaimana halnya Raudhah yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga antara rumah Rasulullah dengan mimbar beliau yang luasnya kurang lebih 22 meter kali 15, itu adalah Raudhah. Menurut sebagian ulama bahwa tempat tersebut nanti di surga akan ada lagi. Subhanallah. Sebagaimana dengan gunung ini juga, ini juga akan ada di surga kelak. Di tempat inilah terjadi peperangan Uhud. Kalau kita lihat di belakang kita ini ada petanya. Dulu orang-orang Quraisy, Bapak Ibu sekalian, ini satu-satunya akses untuk masuk ke kota Madinah adalah lewat sebelah sana. Jadi tidak bisa masuk misalnya lewat dari sebelah sana nggak bisa. Tapi satu-satunya akses yang bisa mereka tempuh adalah lewat dari sebelah sana. Dari sana. Oh iya. Ini Gunung Uhudnya. Mereka masuk lewat sana dari Mekah. Jumlah pasukan kaum musyrikin saat itu adalah 3.000 orang. Kenapa mereka menyerang kaum muslimin? Karena mereka ingin menuntut dendam atau membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Ya, banyak pemuda Quraisy yang meninggal sehingga mereka ingin agar membalaskan dendam daripada bapak-bapak mereka dengan menghabiskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah 3.000 orang tentara dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Karena pasukan tersebut terdiri dari pasukan yang berjalan kaki, dan dengan menaiki kuda. 200 orang naik kuda, kemudian 700 orang dengan memakai pakaian perang. Jadi ini sudah benar-benar sebuah pasukan yang disiapkan sedemikian rupa ingin menghabiskan kaum muslimin di kota Madinah. Masuklah mereka ke kota Madinah. Rasulullah sudah mendengar desas-desus bahwa mereka akan datang. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, bagusnya seperti apa? Kalau Rasulullah sendiri, beliau melihatnya lebih baik kita menyambut mereka di kota Madinah saja. Tetapi para sahabat bilang, jangan Rasulullah,
lebih baik kita keluar dulu. Kita keluar, nanti di Gunung Uhud itu kita jadikan sebagai basis pertahanan kita bagian belakang. Akhirnya Rasulullah, ya ini salah satu hikmahnya Rasulullah, bijaknya Rasulullah, beliau tidak memaksakan kehendak beliau, tetapi beliau mengikuti pendapat terbanyak yang disampaikan oleh para sahabat. Akhirnya pada hari Jumat keluarlah Rasulullah bersama para sahabat menuju ke bubukitan Uhud sini. Bagian belakang ini menjadi benteng dari pasukan kaum muslimin. Kemudian kalaupun kaum kafir Quraisy akan menyerang, mestinya menyerang lewat depan mereka. Jadi tidak bisa untuk mengepung, karena di belakang ini sudah tertutupi oleh gunung Uhud. Nah, di antara taktik yang diterapkan oleh Rasulullah adalah ya, untuk menjaga keselamatan para tentara kaum muslimin yang berjalan kaki dari serangan kaum kafir Quraisy yang menaiki kuda, yang saat itu dipimpin oleh panglima perang berkudanya adalah Khalid ibn Walid. Semasa dia masih kafir, masih musyrik, ya. Akhirnya Rasulullah menetapkan 70 orang pemanah untuk naik dan mengambil posisi di Jabal Rumah namanya. Jabal itu artinya gunung, rumah itu artinya pemanah. Kalau kita lihat di sebelah sana, itulah bentuk Jabal Rumahnya yang dinaikin oleh orang-orang. Nah, untuk apa ini? Karena Rasulullah tidak ingin ketika perang sedang berkobar, orang-orang kafir Quraisy ini menyelonong lewat belakang, memukul dari belakang. Sehingga oleh Rasulullah ditutup kemungkinan tersebut dengan meletakkan para pemanah sebanyak 70 orang di atas bukit tersebut. Pesan Rasulullah kepada para sahabat yang ditugaskan untuk menjaga dari belakang, ya, dari pasukan berkuda, apabila kalian melihat apapun yang terjadi pada kami, baik kami dipatukin oleh burung, mayat-mayat kami sudah menjadi mayat dan mayat kami dipatukin oleh burung, jangan kalian tinggalkan bukit tersebut. Atau dengan kondisi bahwa kaum Quraisy pulang, ya, kembali ke camp mereka karena kalah, kemudian kami mengumpulkan harta rampasan perang, jangan turun juga, tetap di sana. Nah, cuman ternyata, ya, Allah menguji kaum muslimin di mana ketika terjadi peperangan, ya, pada sesi yang pertama, kaum kafir Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bisa dipukul mundur oleh 700 tentara kaum muslimin. Hanya 700 dibandingkan 3.000 dengan persenjataan yang sangat lengkap sekali. Saat itu kaum muslimin dengan jumlah 700 orang ini hanya mempunyai 2 ekor kuda dan hanya 100 orang yang memakai baju perang. Selainnya, ya, biasa 400-an itu hanya berpakaian biasa saja. Tetapi pada sesi pertama kali peperangan, ya, kaum kafir Quraisy itu bahkan bisa dipukul mundur. Nah, ketika dipukul mundur, ya, ini orang-orang kafir Quraisy banyak meninggalkan harta mereka. Ada peralatan perang yang tertinggal, ada kuda yang tertinggal, ya, ada perlengkapan logistik mereka yang tertinggal. Dan ini membuat pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah akhirnya turun ke bawah. Tergoda. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin ikut mengumpulkan harta rampasan perang tersebut. Karena apa? Menurut mereka kalau mereka mengambil juga, maka bagian mereka akan lebih besar. Padahal tidak seperti itu. Akan dibagi secara adil oleh Rasulullah. Mereka turun. Melihat kenyataan bahwa pasukan yang di atas bukit tersebut sudah turun, Khalid ibn Walid melihat hal kejadian tersebut dan langsung kembali memicu kudanya dengan seluruh pasukan berkudanya yang sebanyak 200 orang kembali lagi dan memukul kaum muslimin dari belakang. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu yang sebelumnya mundur ke belakang, ini merengsek maju lagi. Di belakang mereka pasukan berkuda, ya, dari kaum kafir Quraisy juga ikut memukul kaum muslimin. Akhirnya pada saat kejadian tersebut, umat Islam terdesak. Bahkan sampai-sampai, ya, Rasulullah dengan para sahabat yang masih tersisa pada saat itu, karena banyak yang menjadi korban, ini sampai merengsek naik ke atas bukit Uhud tersebut. Diceritakan di sana bahwa gigi seri Rasulullah tanggal patah, kemudian bibir Rasulullah juga berdarah-darah, demikian juga dengan pelipis beliau dan lutut beliau juga luka karena
beliau terjatuh, ya. Para sahabat mata-mata itu bertahan, bahkan ada salah seorang syahid yang saya lupa namanya. Ketika dikumpulkan para jenazah, didapatkan bahwa si syahid ini, sahabat ini tidak kurang dari 70. Kalau tadi itu Gunung Uhudnya, kalau yang ini adalah makam para syuhada yang sudah direlokasi ke sini. Tadinya tidak di sini, tapi sudah dipindah ke sebelah sini karena banjir. Nah, ini atas itu tempat dulu para pemanah pejuang Islam, pejuang perang Uhud. Nah, di sana tempat pemanah yang ini ramai sekali ya. Banyak pedagang juga. Seperti biasa, 10 real, 10 real. Udah. Nah, ini makam para syuhada. Kita tidak boleh berdoa di sini, hanya boleh mendoakan. Iya, kita nggak tahu. Aman, 50 riyal halal, 1 riyal faedah, ma fi riyal faedah. Kalau aman ya aman. Mama aja kurma Ammar Maryam, kurma Nabi Ustaz. Kurma Nabi. Saya dikira halal. Kurma Nabi 20 halal, murah. حلال يا ما حلال والتين والزيتون حلال يا ما كشاف البيت موراه حلال يا ما. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pekuburan dari kita mendoakan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlat diyar. Ahlat diyar. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wal muslimin. Wa inna. Wa inna. Insyaallah. Insyaallah. Lahiqun. As'alullah. Lana wa lakum. Assalamualaikum. Di sini seberang makamnya iya, ini. rata ya, Iya, nggak ada tandanya. nggak ada tanda-tanda. Tapi ada yang berbatu di sebelah sana, Bapak, Ibu. Yang ada batunya. Nah, tapi nggak ada namanya juga. Itu makamnya Hamzah di sana, Ibu. Subhanallah. Iya. Yang ada batunya. Mungkin Yang ada batunya tuh. Iya, panjang-panjang tuh. Peranjang berarti wah awakna. Dirangkung. Nah, kita sudah ada di Masjid Nabawi untuk sholat duhur. Ini sudah terbuka. Tadi pagi kita tidak menyaksikan karena harus buru-buru untuk jadwal ziarah. Nah, ini sudah terbuka. Nanti sore kita akan lihat kuncupnya. Kita akan lihat kuncupnya seperti apa. Yang sedang selfie ada. Nah, ini yang menanti selfie juga ada. Ini kayaknya antri giliran selfie. Nah, subhanallah. Jadi semuanya anyep. Semuanya anyep. Terus semua teras Masjid Nabawi semua tertutup. Kalau di Indonesia ada di Semarang, tapi juga tidak seperti ini. Pak, dari mana Pak? Oh, dari Jombang, Jawa Timur. Rombongan berapa orang Pak? Saya ikut rombongan Jakarta. Oh, ikut rombongan Jakarta. Bertiga. Bertiga dari Jombang. Oh, nggih. Dari Bekasi Pak. Bekasinya Pondok Ungu Permai Pak. Sekarang coba Pak Nur Wali Kota Bekasi saya kenal wakilnya saja. Pak ya, orang PKS Pak.
Yang orang PKS. Banyak orang PKS juga nih. Hampir. Iya. Saya tidak ikut kemana-mana soalnya, Bekas. tapi sangat mendukung. PKS berarti kenal sama Insinyur Ilham. Nggak kenal saya. Mungkin mbak suami saya. Sendirian ini mah dari hotel? Istri sama anak Sudah. ikut rombongan ziarah. Oh, yang ziarah. Saya tidak ikut, tadi menikmati rogo Pak. Subhanallah. Di rogo saya sama polisi mau keluar itu nggak bisa. Subhanallah. Sudah ke Mekah belum? Belum. Saya ini dari Mekah. Besok sudah pergi, sudah pulang ke Indonesia. Hati-hati ya Pak ya. Ya. Anak saya di sini juga kuliah di sini. Subhanallah. Saya juga dulu kuliah di sini. Subhanallah, subhanallah. Jadi seperti pulang kampung ini, Pak. Seperti pulang kampung. 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Iya. Ya, itu mama lagi saja. Ini malam terakhir kita di Kota Madinah. Setelah Mbak Isa ini kita makan malam. Beli. Kita beli. Menunya Enggak, 2. cumi, terong, terong. Ini ada sayur asem versi Madinah, sambal nasi, tomat, kerupuk. Wala kelaparan kayaknya. Habis latihan apa tadi Wala? Tiroa. Mama Ica sudah kelelahan. Ica dadahnya semangat ya Cak, 1 malam lagi Cak. Semangat, uangnya udah habis euy. Ini payungnya udah mulai buka. Mbak ini juga sedang syuting. Baru kita mau minum teh dibuka. Subhanallah. Seperti bunga mekar.
selesai sekitar 3 menit. Yuk. Pilihin tapi hiji bae. Yuk. Ayo. Ini Bu Ros sama Mbak Indi mau membagikan snack pagi untuk orang-orang yang habis sholat. No, yang pada duduk no. Ya. Nah, yang sana no, yang turun. Nah. Indonesia mau lah. Oh. Indonesia ulah. Indonesia mah udah pada banyak duitnya. itu ya. Ini tuh nuker celang. Tuh bapak-bapak gitu naon. Tuh bapak-bapak main ini. Tuh. Nanti sambil jalan ke arah pulang. Ayo udah kesini. Tuh yang lagi duduk main di kanan. Oh tuh udah deket main di baik. Habis. Ayo, nanti siang kita kesini lagi bawa makanan. Rombongan umroh Raja Karpet angkatan 6. Mau sholat duha, dilanjut sholat duhur, sekalian pamitan ke Masjid Nabawi. Ini kita membawa sembako, bawa jajanan 1 real. Kita membeli 100 bungkus. Kita akan sebar di Masjid Nabawi. Nyebar. Kiri ke kiri, ke perempuan. Nah, yang lagi pada duduk nah. Ayo satu ke sana, satu kemana? Kira kita salaman. Akan jadi apa namanya? Nah, sebelahnya Mbak ini.
situ ayo. Itu nih Dario. Lu Dario, pere tuh. 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 Pere yang bikin anu. Tolong kabeh video. Enggak beakeun. Tuh. Nutiluan. Tuh bukan kadang. Tah bapak tah. Enggak saya udah tah. Wah, ini Ica udah selesai membagikan ini. Yang lain belum habis ini. Ayo, nanti kita ke dalam. Tuh. Iya, entos ya. Terserah lah. Ini hari Selasa malam Rabu. Iya, Selasa malam di Masjid Terapung. Kita lihat. Nah, ini lautnya. Kita berada di atas teras Masjid Terapung. Ini sedang foto-foto. Nah, ini namanya teras Masjid Terapung. Belanja aja. Padahal dia belanja mulu. Ini foto-fotoan, semua sedang foto-fotoan. Ada teman-teman novel juga di sana. Setelah ini kita akan pembagian makan malam. Setelah itu baru ke balad. Kita juga. Nah, Wala gimana Wala? Dingin apa panas nih di sini Wala? Di sini lumayan panas. Panas. Iya, nggak begitu dingin. Gimana nih? Kelihatannya bagaimana di Masjid Terapung ini? Luar biasa. Sangat menakjubkan. Masjidnya ngapung ya Wala ya? Masjidnya ngapung di atas laut. Luar biasa. Masjidnya ngapung katanya. Ini di sini Red Sea ya. Red Sea itu laut merah. Yaitu deretan laut yang menelan Fir'aun. Kita lihat ke area depan. Tadi kita sudah sholat di sebelah sana. Ini kita ke arah keluar untuk mencari makan. Mau makan sekarang sudah siap. Mas Didi, bagaimana komentarnya tentang Ini ternyata di Laut Merah, Nah, tapi betul. warnanya tetap biru. Tetap biru. Biasa laut-laut di Begitu. tempat yang lain. Memang apa itu laut merah itu Mas Didi? Ini sebenarnya pelabuhan untuk transportasi laut Hah? dari Arab menuju ke Yaman atau ke Mesir. Wah, subhanallah. Katanya dengar di sini tempat Fir'aun ditenggelamkan ini, Mas Didi. Ustaz Didi nih. Iya.
Betul begitu nih Ustaz Didin. Karena belum nyampe situ. Enak gitu. Katanya ilmunya Ustaz Didi belum nyampe ke sana. Jadi inilah deretan Laut Merah di mana Fir'aun diazab oleh Allah tenggelam di Laut Merah. Ayo kita akan menuju bis pembagian makan malam. Di mana makannya Mas Didi? Oh di sini. Oke, kita akan makan di pinggir laut. Subhanallah, nanti kita lihat lagi ya. Kita shoot lagi nanti. Nah ini pembagian makan malam. Airnya, Pak. Cak punya bibi bawain Cak. Bawain punya bibi. Apanya? Nasinya. Ini. Oh udah. Ayo kita mencari tempat untuk makan. Airnya sudah, Bu ya? Sudah. Ayo. Jangan di jalan. Yuk kita cari tempat terus. Cari tempat kosong. Ya, situ ya. Sini main di sebelah sini main di. Ica mau makan. Sana masih di sana. Nah, gimana nih? Baik, menunya ini. Iya menu masakan Cik Isa udah tempe dong. Bukan banget gitu tempe udah ala di sawah. Ini serasa lagi di Ancol nih. Gimana ini? Serasa di Ancol ya? Mana masa lalu Bu Nana? Alhamdulillah ada makanan Indonesia. Dari kemarin belum nemu ya, Pak? Belum nemu ini. Oh, ada nih. Apa aja itu, Pak? Ada tempe nih. Sama Oh, ini ayam bakar budadang jangan-jangan. Ada pisang. Nggak ada telur. sama piting. Nggak ada telur itu lagi? Telur onta. Telur onta. Nah, ini yang udah mencicipi. Gimana rasanya nih? Bu Ik? Rasanya enak. Enak. Kayak orek tempe. Jadi baca. Gimana, Cak? Can nyoba. Can nyoba. Wah, ini menu Bu kantin kayaknya nih. Ini masakan Bu kantin banget nih. Ya. Ini liatin ayam bakarnya, orek tempenya, baik ya. Orek tempenya nggak pakai cabai hijau itu? Tempe bumbon. Orek tempe, naranai plosnong. Polos. Orek tempe polos katanya. Dah, saya mau makan dulu. Jadi shootnya selesai. Mari makan. Suasana Masjid Terapung ketika sholat Isya. Rombongan kita sedang makan malam. Kita sudah sholat Isya tadi dijama dengan maghrib, jadi kita tidak ikut sholat Isya lagi. Lautnya tidak terlalu kelihatan, hampir tidak terlihat karena malam hari ya. Di luar sana tempat orang-orang kalau sore bermain di pinggir pantai. Nah, sendal saya kebalik. Sana juga ada hotel. Udah. Nah, ini kalau malam minggu di sini katanya kalau weekend ramai sekali. Ramai orang Arab yang dari luar pada pengen bermain di laut. Ini Ancolnya barangkali ya, Ancolnya Jeddah barangkali. Di sini kalau nyebrang harus hati-hati karena mobil itu super kencangnya ini. Harus bergerombol juga.
Ini di Balad Corniche kita sedang menikmati bakso Sarangan. Salah. Bakso Bang Udin. Ada pasangan romantis di sana. Cie. Ini penampakan bakso Udin Sarangan versi Jeddah. Kita akan cobain rasanya. Ininya Indofood. Indofood, tapi Indofoodnya di sini ada bahasa Arabnya. Ini yang dicari dari kemarin oleh Bu Ros, sedang flu. Lagi pilek. Bareng deh yang bapaknya. Bareng deh yang bapaknya. Pesawat kan? Kecapnya juga Indofood, berbahasa Arab juga. Kita coba masukin. Nah, ini dia sambal. Sambalnya. Oh. Buros, sambalnya Bang Kumis. Sambalnya Bang Kumis sektor 5 ini. Nah. Lagi. Kita akan cobain makan bakso. Ini yang dicari dari kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat. Rasanya mantap. Difoto sama Mas Ami buat kenang-kenangan. Kita makan lagi. Cukup nikmat. Sedang difoto sama Mas Ami biar masuk Facebook secepat mungkin, secepat kilat. Makan dulu ya, saya makan dulu ya. Oke. Video. Saya pesan aqua karena sedang Saya ST aja, orang Jawa biasanya ini ST. orang Jawa, teh manis. Orang Solo teh manis. Terima kasih. Kita ada di Bandara Jeddah untuk pulang ke Bekasi. Ini ada Pak Rahmat bawa troli. Mas Didi juga bawa troli. Alhamdulillah kita punya pasukan. Ini rombongan kita ada di belakang juga. Pak Olah juga bawa troli. Gemre. Nah, nih troli kita yang terakhir. Oh, itu ada lagi. Persiapan untuk kembali ke tanah air, bertemu dengan
keluarga, sanak saudara. Semoga perjalanan kita nanti lancar. Penerbangan nanti jam 5 pagi dari sini sampai sana jam 7 malam. Semoga lancar. Selamat sampai tujuan. Amin. Alhamdulillah sudah mendarat di Bandara Suta. Ada tas kita belum kami. Nyampe juga, Cik. Nyampe, alhamdulillah. Ya ini chatting. Mulai chatting. Minta dijemput. Wah, Mbak ini alhamdulillah sudah sampai. Ini selfie lagi. Nah, masih antri keluarnya karena belum dibuka pintunya. Kita antri sabar. Yuk, kita tunggu nanti sampai di bawah ya. bacok di tubuhnya karena membentengi atau menahan dari menahan agar Rasulullah tidak dikenai oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka terdesak mundur, tetapi semakin terdesak kaum muslimin semakin aman posisinya. Akhirnya sesi tersebut berhentilah dan perang selesai. Memang jatuh korban banyak dari kaum muslimin, tapi tidak kalah banyak juga dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya mereka kembali lagi ke Madinah dengan tidak membawa kemenangan, tapi juga mereka menderita
kekalahan. Kalahan. Memang di antara kaum muslimin banyak yang meninggal, yang akan kita lihat nanti di dalam sana adalah kuburan para syuhada, yang di antaranya adalah sayyidus syuhada, para penghulunya para syuhada, yaitu paman Nabi SAW, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kisah gugurnya Hamzah ibn Abdul Muttalib ini sangat tragis sekali. Dia ditombak oleh seorang budak berkulit hitam namanya Wahsy, yang disuruh oleh majikannya Hindun. Hindun ini suaminya terbunuh di perang Badar. Hindun ini bilang kepada Wahsy, apabila engkau bisa membunuh Rasulullah ataupun sahabatnya, maka kamu akan saya bebaskan. Ketika peperangan, Wahsy mencari-cari kesempatan dan dia bisa mendapatkan sebuah momen yang pas sekali untuk melontarkan lembingnya dan menembus dada Hamzah bin Muttalib sampai ke belakang. Tidak puas dengan membunuh Hamzah saja, Hindun malah datang ke mayat Hamzah bin Muttalib dan membelah dada serta perutnya dan memakan hatinya. Inilah sehingga Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat ketika jenazah sudah dikuburkan, wahai pamanku Hamzah bin Muttalib, tidak akan ada lagi terjadi kejadian kehidupan seperti ini. Dan itulah doa Rasulullah, yang sehingga Hamzah dengan kondisi yang sangat tragis sekali ini dinobatkan sebagai sayyidu asy-syuhada, sebagai penghulunya orang-orang yang mati. Ya Allah. Kita akan ziarah ke makam para syuhada. Sana kita tidak boleh berdoa karena berdoa tidak teguran tepatnya, tapi kita mendoakan, bukan berdoa. Kita mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita dari para sahabat dengan pertama kali mengucapkan salam dulu kepada mereka, kemudian mengucapkan doa setelah itu. Bunyinya apa? Bunyinya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Nanti insyaallah kita dik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pemakaman pertama kali para syuhada yang gugur, sebenarnya bukan di sini kuburannya, bukan di sini. Ini adalah relokasi. Pemakaman yang pertama, ya ternyata terjadi banjir setiap tahun. Ya, setelah kejadian tersebut, sudah bukan di zaman Rasulullah lagi, terjadi banjir dan seluruh kuburan itu terkikis oleh air. Tapi para sejarawan mengatakan dalam buku sejarah mereka, ketika mayat yang kuburan yang terkikis itu kelihatan semuanya masih utuh, semuanya masih segar, dagingnya, kulitnya, pakaian yang mereka kenakan, karena orang syahid itu masih disebutkan dengan pakaian perang mereka. Bahkan darahnya pun masih tercium bau harumnya. Akhirnya untuk menghindari kejadian berikutnya, direlokasilah kuburan tersebut, dipindahkan ke daerah sebelah sini agar aman dari banjir. Mari Bapak Ibu, kita ke